Baru saja Gangsik melangkahkan kaki keluar gedung itu, seseorang memanggil dirinya. "Hei kau yang di sana, apa kau si kameramen yang berpikir bahwa dirinya yang terbaik? Kau begitu sombong hanya karena kau memiliki senjata bagus." Dengan malas meladeni orang itu, Gangsik bergumam, sepertinya dia hunter dari pinggiran kota. Ya mau bagaimanapun orang-orang seperti ini selalu saja mengganggu. Lalu orang itu mengatakan bahwa dirinya akan membeli senjata Gangsik, dan meminta Gangsik untuk menyebutkan harga yang ia mau. Mendengar itu Gangsik bertanya pada para dewa di hatinya, "Dewa, apa yang sebaiknya aku lakukan? Aku rasa petualangannya akan sedikit tertunda karena hal ini." Dewa mengerang marah, dewa berpikir keras, dewa membuat keputusan tegas, dewa mengirimkan sponsorship. Merasa diacuhkan orang itu kembali berkata, "Hei Jabingan, apa kau mendengarku? Aku ingin menyelesaikan ini dengan cara yang mudah." Gangsik menimpali bahwa dirinya tidak akan menjualnya. Dengan keras kepala orang itu mengatakan bahwa dirinya akan memberikan Gangsik uang sebanyak yang ia mau, dan ia juga meminta Gangsik untuk tidak khawatir karena dirinya akan menggunakan senjata itu jauh lebih baik dari Gangsik. Lalu Gangsik sedikit mengancam orang itu dengan mengatakan jika orang itu terus mengganggu, dirinya akan menyalakan kamera. Orang itu menimpali, "Kekeke, aku tidak peduli dengan hal seperti itu." Kemudian seseorang berteriak menanyakan apa yang sedang mereka lakukan di tempat itu. Sembari mendekat ia berkata pada orang bertopi itu, "Apa kau mencoba mengambil barang si kameramen ini? Kukira aku akan terlepas dari situasi yang menyebalkan ini, tapi dilihat dari tatapan mereka, kurasa aku salah." Lalu Gangsik pun menancapkan skop itu ke tanah dengan cukup keras. "Pada akhirnya aku harus menyelesaikan masalah ini sendirian. Maka dari itu lebih baik ku urus sekarang juga." Tak lama setelah menancapkan skop itu, suatu benda muncul melengkapi skop itu. Terlihat benda itu memiliki bentuk bulat dengan lubang di tengahnya. Secara bersamaan notifikasi muncul. Dewa bertanya, "Apa kau menyukainya?" Melihat itu Gangsik baru menyadari bahwa itu sponsorship yang dimaksud. Lalu ia pun berkata pada semua orang yang ada di sana, "Hei kalian semua, aku akan memberikan skop ini pada kalian yang berhasil mencabut skop ini dari tanah, hanya dengan tangan kosong tanpa kekuatan super." Kemudian menegaskan, "Jika kalian gagal mencabutnya, kalian harus berlutut meminta maaf padaku." Terlihat orang-orang yang ada di sana pun pada antusias mendapatkan giliran pertama untuk mencabut skop itu. Bersamaan dengan itu, Gangsik menyalakan kameranya sekaligus mengarahkannya pada orang-orang itu. Mereka yang menyadari itu langsung menghalangi wajah mereka agar tidak terekspos pada publik. "Tunggu, kenapa kau menyalakan kamera? Itu tidak adil." Gangsik pun menegaskan kembali, "Ini hanya sebatas antisipasi jika kalian melarikan diri setelah gagal menarik skop itu keluar dari tanah. Jika kalian takut dengan ini, jangan berpartisipasi kalau memang kalian pengecut." Orang yang mengenakan topi itu pun kesal mendengar perkataan Gangsik, lalu ia melipat baju di tangannya sembari berkata, "Aku bukan pengecut, lihat saja, aku pasti bisa mencabutnya." Dengan tubuh besar dan otot kekar, ia langsung mengerahkan segenap tenaganya untuk menarik skop itu. Terlihat giginya mengerat, urat di tangan dan kepalanya menebal. "Sialan, kenapa bisa seberat ini, bahkan tidak bergerak sedikit pun?" Lalu orang yang lainnya pun berkata sembari mendorong orang yang bertopi, "Kalau kau tidak bisa mencabutnya segera menyingkir." Akan tetapi, kenyataan tak sesuai harapan, kejadian yang sama terulang kembali. Ia pun tidak mampu menariknya dan bahkan tidak bergeser sedikit pun. Melihat itu Gangsik bergumam, "Cobalah jika kalian bisa. Bahkan jika kalian mencobanya seharian, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan, kalian tetap tidak akan bisa mencabut skop itu." Setelah beberapa saat, orang-orang itu mulai protes pada Gangsik. Mereka mengira bahwa Gangsik menggunakan sebuah trik atau mekanisme tertentu. Lalu mereka meminta Gangsik untuk mencabutnya, dan mereka akan melihatnya. Gangsik menjawab, "Baiklah, jika itu yang kalian mau." Notifikasi muncul, dewa menyeringai, dewa tak sabaran terbahak-bahak, dewa tak bisa menahan tawanya. Melihat itu Gangsik keheranan dengan reaksi dari para dewa itu, ia pun sempat mengira bahwa dirinya juga tidak akan bisa mencabutnya. Saat Gangsik memegang skop itu, notifikasi muncul, dewa berkata, "Cobalah untuk mencabutnya dengan hati yang tulus." Bersamaan dengan itu, orang-orang mulai meremehkan Gangsik. "Tipuanmu akan berakhir hari ini, tidak mungkin kau bisa mencabutnya yang bahkan aku saja tidak bisa." Gangsik pun menyeringai, ia berkata bahwa ini hanya skop biasa yang cukup berat. Lalu Gangsik pun bersiap ancang-ancang untuk menarik skop itu keluar. Secara mengejutkan, dengan mudahnya Gangsik menarik skop itu tanpa tenaga yang dikeluarkan. Bersamaan dengan itu, pijakan Gangsik retak, tanah bergetar, keseimbangan mulai bubar. Dengan berdiri tegak, tatapan tajam dan skop di tangannya, terlihat orang-orang yang menyaksikan itu pun menganga tak percaya. Lalu Gangsik berkata pada para penontonnya, "Hei penonton, gempa bumi terjadi pada waktu yang luar biasa. Waktu yang tepat saat aku menarik skop ini, aku penasaran, apakah itu hanya kebetulan?" Setelah itu, Gangsik pun segera membereskan barang-barangnya dan segera pergi. Ia merasa bahwa dirinya tidak nyaman dengan orang-orang yang terus menatapnya. Singkat cerita,
Malam hari pun tiba. Kini Sin memperlihatkan sebuah restoran cepat saji yang orang-orang minati. Makanan di situ selalu mengubah suasana hati. Terlihat Gang Sik yang sedang duduk santai dengan beberapa makanan yang ia beli. Ia sedikit terkejut dengan kondisi tubuhnya yang pulih dengan cepat dari beberapa luka yang ia terima sebelumnya. Kemudian Sin memperlihatkan seseorang yang duduk santai tak jauh dari tempat Gang Sik. Orang itu sedang menyaksikan berita yang menyiarkan kejadian hari ini. Dikatakan bahwa belakangan ini para monster semakin buas, bahkan hari ini monster Pigeon menyerang tempat perlindungan. Beruntungnya ada seorang hunter yang berperan besar selama insiden itu. Hunter itu adalah seorang kameramen. Dari beberapa sumber mengatakan bahwa hunter itu tidak memiliki kekuatan super. Akan tetapi hunter ini memiliki tubuh ajaib dan senjata skop yang dapat merusak apapun. Apakah ini tanda kelahiran seorang pahlawan atau seorang penipu dengan berbagai trik aneh? Rahasia apa yang dia miliki? Kita harus menyaksikan baik-baik. Gang Sik pun dengan santai memakan makanannya. Walaupun ia mendengar semua yang dikatakan pembawa berita itu, tak lama notifikasi muncul tepat di hadapan Gang Sik. Dewa memintamu untuk berdiri. Melihat itu Gang Sik sedikit protes. Ayolah, setidaknya biarkan aku makan dengan tenang. Notifikasi muncul lagi. Dewa membawa teman baru. Jumlah penonton 14. Melihat itu, seketika Gang Sik pun bersemangat. Ia berkata, ayo pergi sekarang, kita kirim hadiah ke rumah Tumbelina. Singkat cerita, kini Gang Sik sudah berada di kediaman Tumbelina. Terlihat bangunan yang ada di sana begitu megah, para petugas berjaga di mana-mana. Dijelaskan, bahwa tempat itu adalah pemukiman yang paling mahal di era itu. Dikatakan, bahwa untuk tinggal di tempat seperti itu, seseorang harus memiliki latar belakang seperti keluarga para pahlawan. Saat Gang Sik melihat-lihat tempat itu, ia dikejutkan dengan seseorang yang berkata, "Hei kau, apa yang sedang kau lakukan di sini?" Terlihat orang yang mengatakan itu seorang security petugas keamanan di sana. Gang Sik dibuat panik dengan situasi saat ini. Apalagi laser dari senjata mengarah pada dirinya, ia tergagap mengatakan bahwa dirinya bukan orang jahat. Sebelum ia menyelesaikan ucapannya, security itu menyela, sembari menembakkan senjata pelumpuh itu ia berkata, kalau bukan orang jahat, mengapa kau membawa senjata? Seketika itu juga, tubuh Gang Sik tersengat aliran listrik, rambutnya berdiri, uratnya menegang, giginya terkatuk. Gang Sik pun terkulai lemas dibuatnya, bersamaan dengan itu seseorang berteriak memberitahukan orang-orang itu, hei kenapa kau menembaknya? Apa kalian tidak sadar kalau dia itu si kameramen? Selang beberapa saat, Gang Sik pun mulai tersadar dari pingsannya. Security itu bertanya, maaf sebelumnya, apa kau baik-baik saja? Gang Sik menjawab, tidak apa, aku juga pasti akan melakukan hal yang sama jika di posisimu. Setelah itu, ekspresi security itu 100% berubah. Dengan wajah yang berbinar-binar, ibu jarinya mengangkat ke atas. Ia berkata, mungkin ini bukan waktu yang tepat, tapi aku salah satu penggemarmu. Gang Sik menimpali, terima kasih kalau begitu. Kemudian Gang Sik meminta izin untuk masuk pada mereka. Ia mengatakan, bahwa dirinya ada sedikit urusan di sini. Kalau boleh tahu, urusan apa yang membuat tuan kameramen datang ke sini? Sembari menunjukkan tanduk baprus ia berkata, untuk menyerahkan ini, melihat itu security sangat terkejut. Pasti itu hadiah untuk pemenang kuisnya kan? Tak kusangka kau akan mengantarkannya secara pribadi, kau memang orang yang sangat rendah hati. Singkat cerita, kini Gang Sik sudah berada di depan pintu ruangan Tumbelina. Ia menekan bel, lalu berlari bersembunyi meninggalkan tanduk baprus di bawah pintu. Terlihat seorang wanita cantik keluar, ia melirik ke kanan dan ke kiri. Saat ia melirik ke bawah ia langsung menyadari bahwa benda itu hadiah kuisnya. Ia pun tersenyum senang sembari mengangkat tanduk baprus itu. Gang Sik yang melihat itu di balik tembok, mukanya memerah, notifikasi muncul. Dewa menantikan hal yang romantis, Dewa berdebar-debar. Secara tiba-tiba burung krowekel berkicau, Gang Sik pun menjadi sangat panik karenanya. Ia pun langsung membungkam mulut burung itu dengan kesal. Mendengar itu Tumbelina sedikit terkejut. Siapa di sana? Karena tak ada jawaban, Tumbelina pun memeriksanya ke tempat itu, akan tetapi tidak ada siapa-siapa. Terlihat, Gang Sik pun lari tergesa-gesa keluar dari sana. Notifikasi muncul, Dewa mengejek, apa kau akan menjomblo selamanya? Dewa menghela napas. Kau sudah mau pergi tuan kameramen? Tanya security itu sembari melambaikan tangannya. Ya terima kasih atas bantuannya. Tak lama dari itu Gang Sik tersandung menabrak sesuatu. Saat Gang Sik mendongak ia cukup terkejut. Ternyata itu Kim Soyun. Kim Soyun berkata, oh ternyata tuan kameramen, apa yang sedang kau lakukan di sini? Melihat itu, Gang Sik mengira bahwa Kim Soyun mengikutinya. Ia berkata, kenapa kau tiba-tiba penasaran denganku? Dengan kesal Kim Soyun menimpali sembari mengeluarkan kekuatannya. Aku penghuni apartemen ini, jangan main-main denganku, cepat jawab pertanyaanku. Dengan sedikit panik Gang Sik menjelaskan, wow tenanglah. Aku datang ke sini untuk mengantarkan hadiah pada salah satu penontonku yang memenangkan kuis minggu lalu. Tak perlu menatapku dengan tajam seperti itu, aku akan segera pergi. Saat Gang Sik melangkah pergi,
Kim So-yun berkata, "Hei Gangsik, kau tidak berubah sama sekali. Kau tidak bisa menghargai nyawamu sendiri seperti pada saat melawan Nullblade. Apa kau tahu berapa banyak orang yang hilang dengan sikap seperti itu? Kau harus berhati-hati." "Akan kuingat hal itu," jawab Gangsik. Setelah jauh dari Kim So-yun, burung krowekel di tangan Gangsik berkicau marah. Paruh dan cakar terus menghantam Gangsik. Walau sudah dihalangi dengan dua tangannya, rasa sakit masih saja terasa. "Maaf, maaf, ayolah berhenti, aku bilang maaf." Setelah beberapa saat menghajar Gangsik, burung krowekel itu kembali tenang dengan ekspresi puas. Melihat itu Gangsik mencoba membujuk mereka dengan mengatakan bahwa dirinya akan memberi burung itu makan dengan beberapa kor. Akan tetapi, saat Gangsik merogoh bajunya ia dibuat terkejut dengan semua kornya yang telah hilang. Ia pun baru menyadari bahwa burung krowekel itulah yang telah memakannya. Terlihat burung krowekel itu pura-pura tidak tahu. Saat Gangsik mulai mengoceh dan meminta burung itu untuk memuntahkannya karena harga kor itu sangat mahal, burung itu pun terbang melarikan diri. Bersamaan dengan itu, tanpa Gangsik sadari, seseorang memperhatikannya di balik jendela. Ternyata itu Thumbelina. Ia memperhatikan karena mendengar suara keributan di luar sana. Kemudian scene berpindah beberapa hari setelahnya. Terlihat monster Pigeon berterbangan di atas perkotaan, alarm dibunyikan, memperingatkan bahaya yang datang menghampiri mereka. Suara minta tolong bergema di mana-mana. "Kumohon tunggu aku, ayo cepat. Pintunya akan segera ditutup." Terlihat seorang wanita dengan anaknya di pangkuannya. Ia terus berlari menuju shelter untuk berlindung. Di tengah perjalanannya, wanita itu dibuat sangat terkejut saat menyadari salah satu monster memantaunya dari atas bangunan. Bersamaan dengan itu, cahaya yang berkilau muncul di atas langit bagaikan bintang yang bersinar. Tak lama dentuman keras terdengar, angin berhembus kencang, tanah pun ikut berguncang. Terlihat di atas sana, Gangsik mendarat dengan keras tepat di atas monster itu sembari menusukkan sekopnya. Karena gravitasi dari ketinggian saat Gangsik meluncur jatuh meningkat, tubuh monster itu pun gepeng, lidahnya keluar, pijakannya pun retak. "Kau tidak terluka kan?" Mendengar itu wanita itu pun langsung mendongak. Ia sangat terkejut tatkala mengetahui bahwa itu MS kameramen. Para penonton pun sangat terkejut dengan aksi yang dipertunjukkan oleh Gangsik, apalagi dengan tayangan langsung yang berbeda dari biasanya. Kamera yang menyoroti Gangsik bagaikan drone yang mengikutinya. Terlihat, yang mengambil alih kamera untuk siaran langsung adalah burung krowekel. Gangsik pun berkata sembari melihat burung krowekel dengan tangan menyodor ke atas menghalangi silaunya matahari. "Hei krowekel, kau merekam semuanya kan?" Bersamaan dengan itu notifikasi muncul. Dewa bertanya, "Apakah ini sudah berakhir?" Dewa menginginkan lebih banyak pertempuran. Setelah itu, monster Pigeon mulai berdatangan menghampiri Gangsik dengan cakar yang bersiap menyerangnya. Melihat itu Gangsik menurunkan sedikit gravitasinya, bersiap dengan kuda-kuda untuk melompat menerjangnya. Halo penonton baru, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan loncengnya. Kemudian scene berpindah memperlihatkan dua orang berjas yang sedang menyaksikan siaran langsung dari Gangsik. Pria berkacamata berkata, "Jadi ini orang yang bernama Gangsik itu, apa masalahnya dengan dia?" Orang yang duduk di belakangnya menjawab, "Dia orangnya arogan dan keras kepala, dan dia juga terlalu populer." Pria kacamata itu pun menambahkan, "Dan juga terlalu kuat, dan bukan bagian dari biro, dan bahkan dia mengambil kembali skop yang sudah kita ambil. Itu pasti bukan skop biasa." "Ya itu benar, kita harus secepatnya mengambil skop itu kembali." "Apa yang kau katakan? Itu terdengar seperti kita seorang penjahat. Kita harus melakukan sebaliknya. Kita harus menghargai pahlawan yang menyelamatkan kota. Kita perlu memberinya hadiah dan mendapatkan skopnya," ujar pria kacamata dengan seringai mencurigakan. Pria kacamata itu berkata, "Apa kau ingat mension nomor 44 yang ada di Hunter Newton?" Asisten manajer itu sangat terkejut mendengar itu. "Tapi, bukankah rumah itu?" Lalu pria kacamata itu menyela, "Tidakkah menurutmu itu hadiah yang sempurna untuknya?" Kemudian scene berpindah, terlihat, kini, memperlihatkan Gangsik yang sedang berjalan ke suatu tempat untuk menemui seseorang. Beberapa saat setelah itu, Gangsik sampai di kediaman seseorang. Terlihat Gangsik duduk di salah satu kursi yang ada di sana tepat di hadapan seseorang. Di sini kita diberitahu oleh pembuat komik ini, bahwa kedatangan Gangsik ke tempat itu yaitu untuk membicarakan perihal rumah yang akan dihadiahkan pada Gangsik. Terlihat Gangsik bertanya memastikan, "Apa benar kau akan memberiku rumah?" Orang di depannya membenarkan, "Iya, benar, kami ingin memberimu rumah sebagai hadiah kontribusi yang Anda lakukan saat penyerangan monster Pigeon sebelumnya. Hadiah dengan tempat yang lebih baik, rumah yang akan dihadiahkan berada di lokasi Hunter Newton Gangnam." Mendengar itu Gangsik sedikit menyipitkan matanya dengan beberapa keraguan yang terdapat di hatinya. Lalu ia sedikit tersenyum dan akan mengikuti permainan yang mereka rencanakan untuknya. Pengarang menjelaskan, Gangnam adalah distrik makmur yang mewakili Korea sebelumnya. Karena Gangnam adalah salah satu tempat terbuka di daratan, sehingga tempat itu menjadi target mudah untuk diserang monster. Namun secara alami, para hunter berkumpul di sana untuk mempertahankannya.
Bisa kita simpulkan bahwa tempat itu adalah garis pertahanan awal saat monster menyerang sebelum memasuki kota. Setelah perbincangan mereka selesai, kini, Gangsik sudah berada di luar, terlihat ia tersenyum sembari memegang kartu di tangannya. Baiklah, kenapa kita tidak mencari tahu apa yang mereka rencanakan? Sebelum itu, kita cari dulu lokasi rumahnya. Tak lama, seseorang berkata, astaga lihat siapa ini. Hei semuanya, ini kebetulan yang benar-benar menakjubkan, kita bertemu seorang pahlawan, Chow Gangsik ada di sini. Ternyata itu Han Joseok, sembari melakukan siaran langsung bersama kameramennya yang mengikuti dari belakang. Lalu ia mendekat dan kemudian merangkulnya. Halo pahlawan Gangsik, aksimu dalam insiden penyerangan monster Pigeon sungguh luar biasa. Kau pasti masih lelah kan? Bagaimana kalau kita melakukan vlog bersama untuk saat ini? Terlihat, Gangsik pun sangat kesal dengan Han Joseok yang banyak bicara. Dengan pose menyebalkan, Han Joseok berkata, sayang sekali aku terlalu sibuk untuk membantu mengalahkan monster Pigeon. Si sialan ini, apa harus ku hajar biar bisa diam ya? Ujar Gangsik sembari menahan rasa kesalnya. Lalu Gangsik dibuat terkejut di saat Han Joseok mengatakan bahwa dirinya mendengar bahwa Gangsik pindah ke daerah di sekitar sini. Bah, bagaimana kau bisa tahu tentang itu? Lalu Han Joseok memperkenalkan kameramennya. Itu karena adikku, dia seorang maniak hunter. Dia berpengalaman dalam mendapatkan rumor seperti itu. Nah dari sini kita baru tahu, bahwa kameramen Han Joseok yang sekarang adalah adiknya. Lalu adiknya pun menundukkan kepala sembari menyapa Gangsik. Gangsik menimpali, hai juga, aku yakin kau mengalami kesulitan dengan mengikuti Han Joseok kan? Bersamaan dengan itu Han Joseok mengoceh pada adiknya yang menurunkan kameranya. Sembari merangkul Gangsik, Han Joseok bertanya, apa kau sedang tersesat? Haruskah aku memandumu? Sembari menyeringai dengan kartu di tangannya, ia mengatakan, kau seharusnya tidak bersikap kasar pada seseorang yang mencoba untuk membantumu. Di saat perjalanan menuju rumah yang Gangsik cari, seseorang berteriak memanggil Han Joseok, hei Joseok, dasar jabingan kau. Melihat itu Han Joseok cukup panik, lalu ia mendekatinya, oh Hyung Nim, bagaimana dengan raidmu? Hyung Nim matamu, aku tidak peduli dengan itu, jadi cepat selesaikan bisnismu itu dan cepat bergabunglah dengan pasukan penyerang. Tenangkan dirimu Hyung Nim, aku memiliki perjanjian sebelumnya dengan pria ini, ujar Han Joseok sembari mengarahkan tangannya pada Gangsik. Melihat itu Gangsik pun sedikit kesal karena dirinya malah dijadikan sebuah alasan untuk mengalihkan pembicaraan. Lalu pria rambut merah itu menghampiri Gangsik seraya berkata, hei kau, apa kau bagian dari bisnis yang jabingan itu jalankan? Berikan lisensi huntermu padaku. Tak gentar dengan tatapan sangar pria itu, Gangsik menimpali, kenapa kau ini? Kenapa pula aku harus menyerahkan lisensiku padamu? Hahaha, berani sekali bocah bau kencur ini membantah perkataanku, hanya karena kau mengalahkan beberapa monster lemah, kau sudah sombong seperti ini. Sini, biar ku tegaskan, apa kau pikir kami itu sama dengan para hunter? Kau itu hanya badut di mataku yang cuma bisa menghajar monster-monster kecil seperti itu? Apa kau tak sadar, kau bisa siaran langsung dengan aman karena berkat kami yang menghalau monster di garisan depan? Ujar si pria rambut merah itu sembari mengarahkan degernya ke arah Gangsik. Dengan santai Gangsik mendorong menjauhkan dagger itu, Gangsik sedikit terkekeh. TSK, apa kau mau mengujiku? Mari kita lihat siapa yang sebenarnya badut di sini. Aura intimidasi yang mereka keluarkan semakin intens nampaknya. Bahkan Han Joseok yang di dekatnya, sampai keringat dingin dibuatnya. Beruntungnya, sebelum tingkah mereka berdua semakin memanas lagi, penjaga keamanan di sana memisahkan mereka. Terlihat pria rambut merah itu diceramahi atas tindakannya. Sebelum melanjutkan perjalanan, Gangsik menatap ke arah pria arogan itu, dan hal itu disadari juga oleh pria rambut merah. Lalu tatapan mereka berdua kembali bertemu, memecahkan ketegangan di antara mereka. Han Joseok mengajak Gangsik untuk segera pergi. Beberapa saat kemudian, terlihat, kini, Gangsik dan dua orang lainnya sudah sampai di depan rumah yang Gangsik tuju. Sembari melangkah menuju pintu, Gangsik berterima kasih karena udah memandunya. Lalu ia mempersilahkan Han Joseok untuk segera pergi dari sana. Hei, bukankah kau terlalu kejam bersikap seperti itu? Apa kau tidak akan menjamu tamu yang sudah mengantarmu jauh-jauh ke sini? Apa kau tidak mau minum bersama dulu? Gangsik yang selama perjalanan tidak bisa tenang karena Han Joseok terus-terusan berbicara. Akhirnya ia tak bisa menahan rasa kesalnya lagi. Apa kau mau aku tendang dari sini? Dengan cukup panik Han Joseok menimpali. Hahaha, sungguh lelucon yang menakutkan, kalau begitu kami akan pergi dulu. Setelah mereka pergi, Gangsik masuk dan menjelajahi rumah itu sembari mengendap-endap memastikan tidak ada bahaya di rumah ini. Satu persatu, pintu Gangsik tendang lalu bersiap dengan sekopnya. Kamar, WC dan tempat yang lainnya Gangsik periksa dengan cara yang sama. Tak terasa, waktu berlalu begitu saja, sampai pada akhirnya senja pun tiba.
Terlihat Gangsik pun sedang berbaring kelelahan setelah mengelilingi setiap ruangan di rumah itu. Lalu Gangsik dikejutkan dengan beberapa cahaya yang terlihat dari balik jendela. Bersamaan dengan itu suara pengumuman dari speaker bergema. Perhatian, telah terjadi penerobosan di garis pertahanan Gangnam, harap semua hunter segera bergegas bersiap-siap untuk bertempur. Lalu Gangsik semakin dibuat terkejut, melihat cahaya-cahaya itu yang semakin mendekat. Tak lama dari itu, ledakan pun terjadi di tempat itu, tembok-tembok hancur berkeping-keping terlontar ke berbagai arah, angin berhembus kencang, tanah pun menjadi berguncang. Beberapa saat kemudian, terlihat seseorang mengintip dari celah retakan tembok, ia mengatakan bahwa dirinya menemukan orang yang terluka. Ternyata, orang terluka yang dimaksud adalah Gangsik, tubuhnya tergeletak lemas, puing reruntuhan menindih tubuhnya, sekop masih tercengkeram erat di tangannya. Orang dari tim penyelamat itu mendekatinya sembari memanggil-manggil Gangsik, memastikan apakah Gangsik baik-baik saja. Oleh karena itu Gangsik pun akhirnya terbangun, ia kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama tim penyelamat yang lainnya datang menghampiri mereka sembari bertanya pada rekannya yang di dekat Gangsik, "Apa yang kau lakukan? Bersiaplah untuk evakuasi." Merasa dirinya tidak membutuhkan bantuan, Gangsik meminta tim penyelamat itu untuk membiarkan dirinya sendirian, dan juga ia meminta untuk memeriksa lokasi yang lainnya. Setelah tim penyelamat itu pergi, Gangsik duduk dan melihat kondisi lingkungan di sekitarnya. Tak lama burung krowekel kepala bagian kiri berkicau, mendengar itu Gangsik menjadi kesal dan mencaci maki burung itu, "Dasar burung sialan, kenapa kau berkicau sekarang? Ini sudah tidak ada gunanya, semuanya sudah terjadi, apa kau tidak lihat lingkungan di sekitar sudah hancur berantakan?" Lalu Gangsik dikejutkan dengan kehadiran monster tepat di atas kepalanya, dengan tanduk putih mengkilat, mata kuning menyala, dan memiliki 4 tangan di tubuhnya. Tak membiarkan keterkejutan Gangsik lebih lama, monster itu segera menyiapkan serangan, ia membuka mulutnya lebar-lebar, ribuan cahaya kecil bermunculan, kemudian berkumpul bersatu tepat di mulut yang terbuka itu. Saat cahaya itu ditembakkan pada Gangsik, tubuh Gangsik pun terbawa oleh lesatan serangan monster itu, dan menahannya dengan sekop di tangannya. Tak mau terlontar lebih jauh, Gangsik menancapkan sekopnya ke tanah dan mencoba untuk menghentikan tubuhnya dari dorongan kuat serangan itu. Gangsik dibuat terkejut lagi. Saat burung krowekel memberinya bantuan, terlihat, burung itu menahan serangan monster itu dengan menciptakan sebuah pelindung. Sebuah aura biru tercipta, bergelombang memutar di depannya. Lalu Gangsik meminta burung krowekel untuk menahan dan terus mendorongnya. Bersamaan dengan itu, Gangsik berlari di bawahnya mendekati monster itu. Setelah cukup dekat, Gangsik melompat dan menebas kedua tangan monster itu dalam satu ayunan skopnya. Saat monster itu berbalik, Gangsik kembali melompat sembari mengayunkan skopnya. Satu kali ayunan tebasan, tubuh monster itu terbelah menjadi 2. Setelah beberapa kali menarik napas, Gangsik baru teringat akan sesuatu. Tak lama dari itu Gangsik berteriak dengan keras sembari mengatakan, "Tidak, rumahku, kenapa ini terjadi? Aku baru saja menempati rumah baruku." Setelah itu, Gangsik kembali dibuat terkejut, begitu juga dengan burung krowekel di atasnya.